Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 7 April 2021. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kau percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan dalam pekerjaan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara-saudariku, saya ingin ajak kita semua mengheningkan cipta. Kita berdoa untuk bencana yang terjadi di NTT, juga di NTB. Semoga saudara-saudari kita dikuatkan dalam iman. Dan kita juga mau turut berdoa bagi mereka yang telah dipanggil menghadap kerahiman Tuhan akibat bencana banjir bandang yang dialami. Semoga Allah karena kerahimannya menganugerahkan istirahat abadi di dalam kerajaannya yang kudus kepada saudara-saudari kita. Kita hening sejenak. Amin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di paroki Bintaro Jaya ada komunitas yang bernama Emmaus Journey. Awal mendengarnya mungkin membuat kita bertanya, ini komunitas macam apa? Apalagi ditambah dengan sebutan komunitas spiritual pendalaman kitab suci. Mungkin bagi mereka yang belum mengenal komunitas ini akan merasa ini komunitas berat dan mengawang-awang karena hanya berisi tentang pembelajaran dan tafsir kitab suci saja. Saya pun pernah menyangka demikian. Namun setelah mengenal komunitas ini, membaca buku-buku pegangannya, bahkan memberikan retret untuk komunitas ini, pandangan saya berubah. Komunitas ini adalah komunitas yang ingin mengakrabi kitab suci sebagai sabda Tuhan yang sungguh hidup di dalam diri. Menggali pengalaman hidup bersama dengan Yesus dan berjalan bersamanya seperti perjalanan para murid menuju Emmaus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perjalanan dua orang murid Yesus menuju ke Emmaus yang menjadi kampung halaman mereka. Mereka terpukul bersedih hati karena Yesus guru mereka mati di kayu salib. Tidak lagi ada gunanya mereka di Yerusalem yang hanya akan mengingatkan mereka pada kesedihan bersama sang guru. Maka mereka memutuskan untuk pulang kampung. Dan dalam perjalanannya menuju ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Namun mereka tidak mengenali Yesus karena mata mereka terhalang oleh karena kekecewaan dan kesedihan. Mereka baru mengenali Yesuslah yang berjalan bersama dengan mereka ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat atas roti itu dan membagi-bagikannya. Namun ketika mereka mengenali Yesus, Yesus telah lenyap dari hadapan mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kesedihan, krisis, juga kekecewaan dalam hidup terkadang menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita seperti menyertai perjalanan para murid Emmaus. Apakah hati kita berkobar-kobar ketika berperjalanan bersama dengan Yesus? Berperjalanan bersama dengan Tuhan artinya apa? Kita setia mendengarkannya dan mau melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.